Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa belajar terlebih dahulu yang akan Bapak pimpin. Semuanya silakan angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, sebelumnya Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama, Hasim, apakah hadir? Angkat tangan lihat. Alhamdulillah hadir. Kedua, Aziz, apakah hadir? Alhamdulillah hadir. Dan yang ketiga, Yasir, apakah hadir? Alhamdulillah. Baiklah, kita simak pada hari ini tentang pembelajaran kunci kerukunan. Sebelumnya Bapak akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Baiklah, yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan tentang tasamuh, yaitu toleransi, musawah yaitu persamaan derajat, tawasud yaitu moderat, dan ukhuwah persaudaraan di depan kelas dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang tasamuh, musawah, tawasud, dan ukhuwah ketika guru menerangkan dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan tentang perilaku tasamuh, musawah, persamaan derajat, tawasud itu moderat, dan ukhuwah persaudaraan ketika menjawab dengan benar. Dan yang keempat ialah peserta didik dapat mengetahui hikmah tentang tasamuh, yaitu toleransi, musawah, persamaan derajat, tawasud moderat, dan ukhuwah persaudaraan setelah pembelajaran selesai dengan baik. Baiklah, yang pertama kita belajar tentang toleransi atau disebut dengan tasamuh. Nah, pengertian toleransi ini yaitu berasal diambil dari kata samaha yang berarti tidak merasa atau toleransi. Dalam bahasa Arab sendiri, tasamuh berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian secara istilah, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dan batas-batas yang digariskan oleh agama Islam. Maksudnya ialah bersikap menerima tasamuh ini dengan damai terhadap keadaan yang dihadapi. Misalnya, toleransi dalam agama ialah sikap saling menghormati hak dan kewajiban antar agama. Tasamuh juga misalnya kita agama pernah memperatukan keimanan dan ritual dalam agama, melainkan menghargai eksistensi agama yang menurut orang lain. Jadi kita itu harus toleransi antar umat beragama, jangan sampai kita membuat yang tidak diinginkan atau membuat kekacauan. Nah, selanjutnya ialah tentang toleransi. Yang kedua ialah toleransi dalam agama Islam. Nah, tasamuh ini juga sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Nah, perbedaan merupakan fitrah yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan seluruh manusia tak bisa menolaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu.
inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha. Nah, Quran Surah Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13. Nah, yang ketiga ialah kita itu membiasakan berperilaku toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, pada waktu itu kan Islam di mana zaman Rasulullah SAW ialah di kota Madinah. Nah, Rasulullah SAW tidak sungkan berdampingan dengan pribumi antara si Yahudi maupun Nasrani. Ini sama-sama hiduplah dalam kedamaian dan toleransi pada saat itu. Yang kedua, ketika menaklukkan Yerusalem, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak merusak tempat-tempat ibadah warga non-muslim, dan pengoloknya tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ritual agamanya. Nah, ada juga Rasulullah SAW. Yang ketiga ialah memberikan makan orang beragama Yahudi, buta dan miskin. Nah, padahal kan bukan seagama, tetapi ketika kemanusiaan, rasa toleransi yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW kepada manusia. Dan yang keempat ialah ketika ada jenazah seorang Yahudi melintas di sebelah Rasulullah SAW, dan para sahabat Rasulullah SAW berhenti dan berdiri. Kemudian seorang sahabat berkata, "Kenapa engkau berhenti ya Rasulullah? Padahal itu adalah jenazah orang Yahudi." Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah dia juga manusia." Nah, di sini kita ambil pelajaran yang berharga dari contoh-contoh toleransi pada zaman Rasulullah SAW. Nah, sampai di sini anak-anak apakah ada yang dipertanyakan terlebih dulu? Nah, baiklah, kalau tidak ada maka lanjut. Yang kedua ialah kita membahas tentang persamaan derajat atau musawwah. Nah, pengertian persamaan derajat atau musawwah ini, kata musawwah berasal dari kata dasar sawwa yang berarti meratakan, menyamaratakan. Kata musawwah secara bahasa berarti juga kesamaan atau ekualitas. Jadi secara istilahnya musawwah ada sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Abi Al-Yaman Al-Azhari menceritakan dari Al-Utaibi, sesungguhnya yang dikehendaki Nabi dalam hal ini adalah bahwa manusia ada sama setara dalam nasab. Tidak seorang pun dari mereka memiliki kelebihan dari yang lainnya, akan tetapi mereka serupa seperti 100 ekor unta yang tidak memiliki bentuk. Hadis riwayat Bukhari. Nah, musawwah ini ada juga dalam Islam. Nah, dalam pandangan Islam, nah, yang pertama ialah musawwah ini berkaitan dengan beberapa prinsip yang musawwah dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah persamaan adalah buah dari keadilan dalam Islam. Yang kedua adalah setiap manusia sama derajatnya, tidak ada keistimewaan tertentu pada setiap terhadap orang lain. Nah, yang ketiga adalah memelihara hak-hak Muslim. Nah, maksudnya apa? Maksudnya diantaranya adalah memahami perbedaan keyakinan dan ritual agama. Nah, agama mereka, dan sampai memusuhi ataupun membuat si Muslim ini merasa terganggu juga. Karena kan kita semuanya harus bisa berbuat baik. Nah, selanjutnya ialah yang keempat, yaitu persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam kewajiban agama dan lainnya. Nah, maksudnya adalah apa? Ya, maksudnya adalah dalam hak dan kewajiban Islam menjadikan dunia sama, yaitu dalam kewajiban agama, hak pribadi, martabat manusia, hak-hak sipil dan kekayaan. Nah, yang kelima ialah persamaan sosial di masyarakat. Nah, jadi ada juga persamaan di masyarakat lah. Maksudnya ialah dalam kehidupan masyarakat. Misalnya setiap orang, baik kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat, berada pada hak dan kewajiban yang sama, meskipun
ya berbeda lah otoritas ataupun berbeda jabatan dan pangkatnya. Ada juga tentang selanjutnya ialah persamaan manusia di depan hukum. Nah, maksudnya adalah dalam hukum siapapun akan menerima hukuman sesuai dengan perilakunya. Tidak ada kata hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, jangan sampai terjadi perbedaan. Maka haruslah disetarakan keadilan juga kesamaan tentang hukum ini. Dan ada juga selanjutnya ialah persamaan dalam mendapatkan jabatan publik. Maksudnya ialah setiap orang memiliki hak untuk menjadi pejabat publik. Contohnya ketika Rasulullah SAW memberikan jabatan panglima, gubernur, dan jabatan-jabatan strategis lainnya pada banyak budak yang telah dimerdekakan seperti Zaid, Usamah bin Zaid, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ialah persamaan didasarkan pada kesatuan asal bagi manusia. Maksudnya adalah setiap manusia di dalam kehidupan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam kita bersawa ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam Islam ialah satu, yang pertama Islam datang dengan meningkatkan derajat wanita. Nah, pada waktu itu kan manusia di zaman jahiliyah, wanita di zaman jahiliyah maksudnya dianggaplah seperti dianggap rendah atau dianggap rendah lah. Sehingga pada zaman Rasulullah SAW, Islam datang pada masa lampau menjadi keistimewaan, dijadikan juga sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi ada haknya juga. Nah, yang kedua ialah ketika seorang Yahudi menagih hutang yang belum menjatuh tempo pada Rasulullah SAW dan ia menaginya dengan kasar. Nah, pada waktu itu ada juga orang Yahudi. Nah, ia berkata itu, sungguh kalian ada orang-orang yang menunda-nunda hutang wahai Bani Abdul Muttalib. Nah, lantas ketika Rasulullah SAW melihat para sahabatnya marah atas perkataan tersebut, melihat Rasulullah SAW bisa biarkan dia karena orang yang punya hak bicara. Dan ketika Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Hakim Abu Musa al-Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan. Nah, beliau berkata kan samakan antara manusia di hadapanmu di majelismu dan hukummu, sehingga orang yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu. Dan yang keempat, ketika Rasulullah SAW memerintah seorang pemuda sekitar 18 tahun, Usamah bin Zaid, sebagai panglima pasukan umat Islam untuk perbatasan Sam. Karena Usamah ini merupakan panglima termuda pada masa Rasulullah SAW. Sampai sini, apakah masih ada yang belum paham? Baik, kita lanjut ke yang ketiga. Kita pembahasannya itu tentang tawasud atau moderat. Nah, kata tawasud ini berasal dari kata wasatah yang berarti tengah atau pertengahan. Kata tawasud secara bahasa berarti moderat. Secara istilah, tawasud ialah sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapannya ekstrim yang memilih sikap dengan berkecenderungan ke arah jalan tengah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil, pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 143. Nah, lanjut kita kepada tawasud tadi atau moderat tadi dalam Islamnya. Tawasud terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu akidah, akhlak, dan syariat. Nah, pertama ialah tentang dimensi akidah. Dalam dimensi akidah ini ada setidaknya 2 persoalan, yaitu tentang ketuhanan dan tentang kemanusiaan. Nah, tentang manusia. Nah, yang pertama ketuhanan antara ateisme dan politisme. Ateisme itu yang mengingkari adanya Tuhan dan politisme yang mempercayai adanya banyak Tuhan. Sedangkan Islam adalah monoteisme, yaitu percaya paham yang mempercayai Tuhan yang Esa. Jadi mempercayai adanya Tuhan yang Esa itu ialah tadi agama Islam. Yang kedua adalah manusia di antara kibir dan
ikhtiar. Nah, beberapa aliran mengatakan bahwa perbuatan manusia adalah paksaan dari Allah, dan aliran lain mengatakan perbuatan manusia adalah mutlak dari diri sendiri. Dalam Islam tidak ada keterpaksaan mutlak dan tidak ada kebebasan mutlak. Selanjutnya ialah yang kedua, dimensi akhlak. Nah, salah satu persoalan dalam akhlak tasawuf ialah perbedaan antara syariat dan hakikat. Nah, dalam ibadah Islam menggunakan kacamata syariat dan hakikat, karena syariat tanpa hakikat adalah kepalsuannya. Kepalsuan dan hakikat tanpa syariat merupakan omong kosong. Dan yang ketiga adalah dimensi syariat. Nah, maksudnya apa? Karena perusahaan yang muncul pada dimensi syariat adalah antara kemaslahatan individu dan kolektif. Dalam hal ini, Islam berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan individu dan kolektif secara bersama-sama. Nah, dalam sehari-hari juga ada tawassul ini dan kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama contohnya ialah menghindari perbuatan dan ungkapan ekstrem dalam menyebarkan ajaran Islam. Nah, jangan sampai kata-kata ataupun ketika menyebarkan atau berdakwah dengan kata-kata yang membuat orang yang tidak baik, nah, yang istilahnya itu ekstrem. Nah, jadi halus dengan lembut tanpa ada paksaan. Nah, yang kedua adalah menjauhi perilaku penghakiman terhadap seorang karena perbedaan pemahaman. Dan yang ketiga adalah memegang prinsip persaudaraan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya kita membahas tentang saling bersaudara atau ukhuwah. Sebelumnya ada yang tahu mengenai ukhuwah atau bersaudara? Baik, nah, Bapak akan menjelaskannya, itu tentang ukhuwah. Nah, ukhuwah berasal dari kata akhun yang berarti saudara. Kata ukhuwah secara bahasa berarti persaudaraan. Secara istilah, ukhuwah adalah sikap terpuji di mana menumbuhkan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan hasil saling percaya terhadap orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu demikianlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat. Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat 10. Nah, dalam Islam ukhuwah ini seperti apa sih? Nah, jadi ukhuwah dalam Islam itu dijelaskan dalam Al-Quran ada beberapa macam. Yang pertama adalah persaudaraan senasab. Nah, maksud senasab itu apa? Maksudnya adalah tentang berbicara tentang kewarisan atau keharaman mengawini orang-orang tertentu. Nah, dan yang kedua adalah persaudaraan sekeluarga. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah persaudaraan yang dijalin oleh hubungan ikatan keluarga seperti ada keluarga satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah persaudaraan sebangsa. Nah, walaupun tidak seagama tetapi hidup dalam suatu daerah ataupun hidup di negeri itu, maka semuanya sama-sama bersaudara. Nah, keempat adalah persaudaraan semasyarakat walaupun berselisih paham. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah ketika tinggal, maksudnya itu di lingkungan masyarakat, maka harus dijalinlah hubungan yang nama hubungan itu hubungan persaudaraan untuk semua orang-orang yang ada di sekitarnya, di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Nah, yang kelima adalah persaudaraan seagama. Nah, seagama misalnya tadi itu persaudaraan seagama Islam, maka bersaudara semuanya. Nah, selanjutnya juga persaudaraan kemanusiaan. Nah, maksudnya itu adalah rasa kemanusiaan, rasa keprihatinan kepada semua orang. Dilihat misalnya orang itu memiliki kekurangan atau kondisinya atau ekonominya, nah kita saling membantu karena ada rasanya kepedulian, adanya kemanusiaan daripada persaudaraan itu sendiri.
persaudaraan semakhluk dan sehamba kepada Allah. Nah, selanjutnya adalah menurut persaudaraan menurut Quraisy Shihab. Beliau membagi ada 4 macam ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah fi al-ubudiyah, yaitu persaudaraan kemakhlukan dan ketundukan kepada Allah. Semuanya ini adalah saudara karena merupakan ciptaan Allah SWT. Yang kedua adalah ukhuwah fi al-insaniyah atau basyariyah. Maksudnya adalah persaudaraan dari seluruh manusia karena berasal dari satu ayah dan ibu, yaitu Adam dan Hawa. Yang ketiga adalah ukhuwah fi an-nasab wal wataniyah, persaudaraan yang dijalin karena kesamaan dalam keturunan dan kebangsaan. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu ukhuwah fi ad-din al-islamiyah, yaitu persaudaraan yang dijalin karena persamaan agama Islam. Itulah menurut Quraisy Shihab tentang persaudaraan. Nah, ada pun contoh misalnya kita nih dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana sih praktiknya ataupun bagaimana kita menjalankan ukhuwah ini dengan baik. Nah, yang pertama misalnya melaksanakan saling mengenal, yaitu ta'aruf. Nah, ta'aruf itu kan saling mengenal sesama manusia, baik itu wujudnya pada implementasi dari perintah Allah untuk saling mengenal lah, baik itu mengenal fisik, pemikiran, dan kejiwaan seseorang. Dan yang kedua adalah melakukan proses saling memahami atau tafahum. Misalnya saling memahami ini, misalnya kita satu sama lain itu saling sangat membutuhkan. Nah, sehingga ketika melihat teman ataupun persaudaraan tadi lah, ketika melihat orang lain itu merasa kesusahan tadi atau kekurangan, maka saling membantu. Nah, baik itu terhadap pikiran maupun terhadap materi yang kita bisa membantu semuanya. Dan ada juga yang ketiga adalah bersikap tolong menolong atau ta'awun. Nah, ta'awun inilah maksudnya juga sikap, tetapi ta'awun ini dilakukan dengan kebaikan lah, bukan keburukan. Maksudnya membantu teman ataupun membantu saudara, daripada itu kan harus benar-benar yang baik, jangan sampai membantu orang itu yang tidak baik atau buruk. Dan yang keempat adalah bersatu atau ta'aluf. Nah, ta'aluf ini istilahnya itu seorang muslim dan muslim lainnya itu diwujudkan dan adanya kesamaan visi dan misi seperti konsisten untuk memajukan madrasah atau sekolahan. Ini sama-sama bersatu, baik itu pemikirannya maupun perbuatannya. Nah, yang kelima adalah melaksanakan proses saling menjaga atau takaful. Nah, takaful ini sikap saling memberi keamanan, nah, saling menjamin dan saling menjaga sikap yang terjalin setelah persaudaraan benar-benar erat dan kokoh. Sebelumnya, apakah sudah paham semuanya? Nah, baiklah, Bapak akan menyimpulkan pembahasan pada hari ini. Nah, pembahasan pada hari ini ialah itu yang pertama, yaitu tadi tasamuh. Nah, tasamuh itu adalah berarti sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling memaaf. Tasamuh ialah sikap yang mengarahkan pada keterbukaan dan menghargai perbedaan. Yang kedua adalah musawah, berarti kesamaan atau ekualitas, sikap terpuji di mana memandang bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama. Nah, yang ketiga adalah tawasud, berarti moderat lah. Karena istilahnya itu sikap terpuji di mana menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan memilih sikap yang cenderung ke arah jalan yang tengah. Dan yang keempat adalah berarti ukhuwah, yang berarti persaudaraan, sikap terpuji di mana menemukan perasaan kasih sayang, persaudaraan, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap orang lain. Baiklah, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Sebelumnya Bapak ada memberi tugas kepada kalian, nanti kerjakan 1-5, 1-3 di buku latihan dan dikumpul setelah
mendengarkan video ini dengan baik. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita menutup pembelajaran ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada hari ini anak-anak yang telah menyimak dari pembelajaran Bapak. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.